kesadaran kita sebagai seorang ibu itu, kita sadar bahwa ini adalah sebuah proses gitu. Nggak langsung tiba-tiba oh ini adalah Ramadan, dimana kita siap 100% nih mau masuk Ramadan, udah siap jiwa raga gitu kan. Karena saya merasanya setiap Ramadan itu adalah proses kita untuk bertumbuh. Seideal-idealnya ilmu yang kita dapatkan tentang Ramadan, tetap aja kita punya realita di lapangan gitu. Ketika dia anak-anak nih, yang saya recall adalah sebagai seorang ibu, gimana caranya ya biar anak itu bisa nyaman, tapi juga kita nggak ngoyo dengan target yang orang lain lihat gitu. Misalnya, oh anak si ibu siapa gitu, puasanya dari TK udah full gitu. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bangunin gitu. Nah kalau remaja kan gitu, ada nada-nadanya ya gitu. Misalnya, bisa nggak bangunin lebih halus? Lah kan tadi udah lebih halus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ditanya siapa yang paling sibuk di bulan Ramadan, mungkin kita akan berpikir ustadz yang mengisi banyak kajian, imam, atau petugas DKM, tapi ternyata ada sosok di belakang itu yang bangun lebih awal, yang menyiapkan makanan, sahur dan berbuka, dan memastikan seluruh keluarga bisa ibadah dengan nyaman. Sosok itu adalah ibu. Telah hadir bersama kita seorang ibu yang akan berbagi pengalamannya, yaitu Bu Dini Oktaviani. Bu Dini, Assalamualaikum. Apa kabarnya, Bu? Waalaikumsalam Mbak Hada. Alhamdulillah sehat-sehat. Mbak Hada sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Dini, Bu Dini kan sudah melewati banyak Ramadan ya Bu, dan fase-fase juga sudah Ibu lewati. Nah, Ibu sebagai perannya gitu ya, berperan sebagai ibu, gimana nih perasaannya? Sebenarnya mungkin banyak orang yang udah lebih banyak ya tahunnya gitu, Ramadannya gitu. Tapi memang semoga apa yang saya sampaikan nih hari ini ya kita diskusikan nih Mbak Hada, ini ada manfaatnya gitu untuk para ibu di luar sana. Walaupun kita semua perlu sadar bahwa tiap ibu tuh pasti punya prosesnya masing-masing gitu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini atau saya ceritakan juga jangan ditelan 100 bulat-bulat gitu ya Bu ya, karena memang mungkin kondisinya beda-beda. Tapi mungkin ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita saya yang saya juga ingin recall lagi sih, karena kan memang fasenya udah jauh banget nih Mbak. Jadi kalau dulu tuh nikah 2001 ya, sekarang sudah 2026 ya, hampir mau 25 tahun lah pernikahan. Itu kan ada fase numpang dulu di rumah orang tua gitu, terus punya rumah, punya anak kecil, terus sampai sekarang alhamdulillah anak-anak itu sudah puasanya itu di tempat tinggal masing-masing gitu. Nah ini mungkin yang agak sedikit unik karena mungkin akan ada fase ketika saya masih harus ngurusin anak yang masih kecil, yang belum sekolah, saya belum kerja. Terus ketika anak-anak udah masuk sekolah, usia-usia TK, SD, saya udah mulai kerja. Nah, itu juga ritmenya beda. Nah ini kalau saya sih alhamdulillah semua proses itu artinya Ramadan itu nggak ada yang 100% kita tuh udah perfect nih. Mau masuk Ramadan kita udah siap 100% ruhiyah, jasadiyah gitu ya, fikriyah gitu. Karena saya merasanya setiap Ramadan itu adalah proses kita untuk bertumbuh. Nah, kita hanya berdoa kepada Allah semoga nanti ketika akhir usia kita, nggak tahu di Ramadan keberapa, kita udah dengan versi kita yang Allah jadikan versi terbaik kita sih gitu sih Mbak Ada. Ya, Masya Allah sekali ya Bu Dini. Prosesnya panjang tadi ya kalau kata Bu Dini, sudah 25 tahun gitu ya, membersamai keluarga, dan 25 tahun itu juga bisa jadi 25 Ramadan gitu yang sudah dilewati gitu ya. Dari mulai memastikan keluarga gitu ya, memenuhi atau memiliki kenyamanan gitu ya selama di bulan Ramadan. Nah, Bu Dini dari setiap fase-fase gitu ya yang Bu Dini lewati gitu ya, mungkin ada tantangan dan mungkin ada tips gimana sih cara melewati itu semua gitu agar kita tuh sebagai nanti ketika posisinya sebagai ibu tuh gak merasa bersalah ketika oh ternyata kok ibadah saya nggak seperti dulu gitu. Iya, Bu Din, gimana benar. tuh, ada tipsnya gak Bu Din? Nah, iya nih Mbak Hada. Sebenarnya sadar tuh setelah ini Ramadan ke 24 lah ya. Ramadan ke 24 setelah menikah. Sebelum menikah kan udah Ramadan juga dong ya gitu ya. Belum menikah. Jadi sudah setelah 24 tahun Ramadan ini baru sadar sebenarnya memang Allah itu sedang membina kita loh gitu. Walaupun memang nggak hanya fokus di bulan Ramadan ya, di bulan-bulan lain juga Allah punya kurikulum untuk kita. Tapi ketika di fase kita sadar bahwa oh Allah tuh dulu
dari Ramadan ke berapa itu sudah membimbing kita loh sebenarnya. Sehingga kita berharap suatu saat tuh benar nih Ramadan berikutnya atau suatu saat Allah memanggil kita tuh mudah-mudahan kita dalam keadaan yang akhir yang baik gitu. Sebagaimana kita kalau doa Ramadan kan ada Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah gitu ya. Kita ingin akhir kita itu yang baik gitu. Tapi mindfulnya kita kesadaran kita sebagai seorang ibu itu kita sadar bahwa ini adalah sebuah proses gitu. Nggak langsung tiba-tiba ini adalah Ramadan di mana kita siap 100% nih mau masuk Ramadan, udah siap jiwa raga gitu. Karena seideal-idealnya ilmu yang kita dapatkan tentang Ramadan, tetap aja kita punya realita di lapangan gitu. Kayak misalnya fase ketika anak-anak yang bisa saya recall ya, karena memang udah lama banget anak-anak saya itu 2 perempuan dua-duanya, dan sekarang satu sudah menikah, satu lagi udah kerja. Jadi udah melewati fase TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Melewati fase pencarian gitu. Tapi ada ketika dia anak-anak nih, yang saya recall adalah bagaimana sih saya menyiapkan Ramadan di usia mereka yang cocok gitu ya. Tapi mereka bisa menjalani Ramadan itu dengan perasaan kabar gembira gitu. Jadi memang nggak ingin kayak mengancam-ancam mereka dengan kalau nggak puasa kamu akan masuk neraka gitu. Nah itu tuh mikir tuh kita tuh sebagai seorang ibu gimana caranya ya biar anak itu bisa nyaman, tapi juga kita nggak ngoyo dengan target yang orang lain lihat gitu. Misalnya, oh anak si ibu siapa gitu puasanya dari TK udah full gitu. Lah anak aku belum gitu ya. Terus kita stres mikirin. Nah itu sebenarnya yang bikin kita stres sebenarnya. Kita punya ritme sendiri, anak-anak juga punya ritme sendiri dan itu bisa jadi hasil investasi lama kita gitu jangka panjang. Kan ilmu yang kita miliki juga investasi jangka panjang ya. Bahkan jauh sebelum kita memilih jodoh, punya anak, kita udah melengkapi diri kita dengan ilmu tentang gimana nih caranya kalau kita punya anak dan mengajarkan bagaimana mereka punya akidah yang lurus dan ibadah yang benar karena salah satunya di bulan Ramadan. Nah, memang di fase-fase itu agak beda nih, Mbak. Misalnya fase mereka anak-anak mikir nggak apa-apa deh puasa dulu nih, dia kenalin puasa gitu. Surprising-nya sih memang akhirnya mereka punya ritme ngelihat ibunya, ngelihat bapaknya, ngelihat keluarganya ya, lingkungan itu juga akhirnya mereka mau puasa sendiri tuh. Dan sekolah, ya sekolah juga penting. Artinya kita tuh berpartner sama sekolah kan untuk menciptakan suasana nih semuanya lagi puasa gitu kan. Nah, tapi yang saya ingat adalah gimana kreatifnya seorang ibu ya. Waktu itu saya nggak bilang saya kreatif banget ya, tapi saya ini gimana ya anaknya gitu. Karena kan kalau dikasih uang juga kayak masih usia TK gitu, masa dikasih uang gitu ya. Itu mereka juga nggak tahu gitu nilai uang. Akhirnya memang akan niru cara guru-guru sih ketika mereka TK atau sebelum TK tuh nyiapin bintang-bintang. Bintang-bintang itu bikin sendiri waktu itu. Nah, jadi kalau mereka udah lolos nih puasanya mau kalau sampai zuhur itu bintangnya yang kecil. Kalau sampai maghrib bintangnya yang besar dan mereka boleh milih nih bintangnya mau warna apa, yang ada bling-blingnya atau yang enggak gitu. Terus mereka punya tempelan gitu di dinding. Nah, itu juga kan butuh persiapan ya. Capek nggak? Ya pasti capek, tapi seingat saya nggak inget sebagaimana capeknya di saat itu gitu ya. Karena yang kita ingat adalah bagaimana akhirnya anak itu bisa berpuasa deh. Sebenarnya kan itu kabar-kabar gembira yang akan kita ingat, yang kita nggak ingat, yang capeknya itu pasti capek gitu. Nah capek itu dirasa ketika kita baru-baru deket aja ya, maksudnya tahun-tahun yang kebelakang gitu capeknya. Ketika kita kerja, ketika saya udah mulai kerja, anak-anak juga udah SD, udah beranjak dewasa, ini strateginya juga beda lagi gitu. Jadi sebenarnya ketika fase anak-anak masih kecil, kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita melatih diri kita, yaitu tentang kesabaran sih. Karena memang pada saat itu mungkin kita juga ingin optimal puasanya, tapi di saat yang sama kita juga banyak gangguan dalam tanda kutip ya. Artinya gangguan yang nggak sama seperti kita sebelum punya anak gitu. Mungkin kalau sebelum punya anak masih lajang, tilawahnya bisa berderet-deret gitu ya. Terus nggak usah nyiapin sahur karena ibu kita nyiapin sahur. Tapi kalau sekarang kan ini ada anaknya, belumlah harus dibangunin. Jam berapa kita harus bangunin, jam berapa kita harus bangun gitu di waktu sahur gitu ya. Mungkin kalau kata orang-orang seorang ibu itu yang tidur paling terakhir dan bangun paling awal tuh benar tuh gitu. Karena kita memang pengen make sure ketika
kita mau tidur semua tuh udah aman gitu. Ketika kita bangun pun diatur kan waktunya tuh ini cukupnya segimana nih sampai menghitung berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bangunin gitu. Nah kalau remaja kan gitu. Ada nada-nadanya ya gitu. Ini Mbak ada juga singkatannya. Dek sahur gitu. Iya gitu. Belum iya dulu, masih cuman gerak-gerak dikit gitu. Terus kita tinggalin kan buat nyiapin karena time running gitu kan. Dek udah 10 menit mau jam 4 gitu kan. Ini biasanya kan sahur jam 4 lebih ya. Ya apa namanya imsak kalau dulu kita masih imsak tuh 4:30. Terus dek ini udah mau imsak loh. Nah dia tuh suka ngomel Mbak misalnya. Bisa nggak bangunin lebih halus? Lah kan tadi udah lebih halus. Nah sebenarnya di situ tuh letak sabarnya. Karena kan sebenarnya dari awal kita pengen kabar gembira. Tapi pakai bentakan nggak kabar gembira lagi. Itu kabar buruk. Ya udah gitu. Iya kan akhirnya aduh gimana ya caranya. Tapi akhirnya memang setelah mereka udah mungkin kalau bangun tidur kan memang nyawanya belum ngumpul ya. Logikanya belum jalan. Tapi kalau setelah itu kita omong sebenarnya kamu tuh udah dibangunin 3 kali loh. Nadanya segini, desibelnya volume segini gitu. Tapi ya itu akhirnya kita memang belajar untuk sabar punya kepentingan. Oh satu lagi sih yang penting Mbak. Kita tuh kadang punya standar yang ngikutin standar orang lain ngelihat gitu. Mungkin kita dulu diminta targetnya tilawah mau berapa kali hatam gitu. Ada yang 3, 2, 1 deh saya emang gitu ya gitu. Tapi misalnya 2, tapi di perjalanan kita nggak nyampe nih karena ternyata kita ngurusin yang tadi ya urusan domestik lah ibu-ibu. Nah saya merasa kalau kita kemudian menggugat diri kita sendiri ya atau mengatakan kata-kata yang nggak pantas buat kita sendiri kayak misalnya gimana sih katanya tahu bulan Ramadan ini bulan dilipat gandakan pahala tapi kok kamu dapatnya cuma segini gitu terus memang mengganggu banget tuh anak-anak kalau itu kan sebenarnya kata-kata negatif ya walaupun katanya setan dibelenggu ketika Ramadan tapi itu kan masih tetap ada gitu jangan memang dalam diri kita kan Allah mengilhamkan kebaikan dan kefujuran ya artinya itu kalimat-kalimat itu tuh sebenarnya yang merusak hati kita gitu. Padahal kita tahu ya bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk mensucikan hati. Tapi kalau kata-kata itu masuk gitu, nah itu segeralah kita memohon perlindungan Allah untuk nggak nerusin lagi gitu. Karena itu jadi penyakit bagi hati kita sih sebenarnya. Iya, Masya Allah sekali ya Bu Dini. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya titik utamanya adalah sabar. Apalagi dengan mungkin Bu Dini anaknya 2 nih. Karakter anaknya juga beda-beda gitu ya. Apalagi nanti kalau kita sudah merasa membandingkan anak kita dengan anak yang lain gitu kayak kok anak saya progresnya gini. Nah, ini jadi makin terbanyak distraksi dalam ya harusnya kita bisa mencapai yang lebih di Ramadan itu tapi ternyata kita malah jadi mengecilkan diri sendiri. Nah, itu Bu Dini tadi Bu Dini sempat menyampaikan kan kayak ngerasa misalnya kayak ada perasaan kok tilawah saya nggak sebanyak dulu gitu atau misalnya ibadah-ibadah lain saya nggak seperti dulu gitu ya. Nah, ini gimana nih adakah tips gitu ya atau misalnya cara gitu ya supaya ibu-ibu tuh nggak ngerasa bersalah gitu ya dengan kondisi yang mereka alami saat ini gitu ya karena ya kayak kok gara-gara misalnya kayak jadi ketercetus gitu ya gara-gara ada anak saya jadi nggak bisa tilawah padahal sesungguhnya nggak seperti itu gitu ya Bu Dini. Gimana tuh menurut Bu Dini? Di point of view-nya saya ya sebenarnya yang penting itu mindset ya mindset kita bahwa kita tahu nih bahwa sebenarnya Allah itu baik banget sama kita. Allah itu punya channel-channel ya, punya sarana-sarana gimana sih caranya supaya nih hamba nih masuk surga gitu. Gimana sih caranya hamba ini diampuni gitu. Saya sadar gitu karena ya ilmu ya, maksudnya kita mengilmui gitu. Kita tahu bahwa Allah menciptakan membuat Ramadan gitu untuk supaya kita terlahir kembali. Allah juga membuat pahala-pahala yang berlipat ganda. Jadi mindsetnya adalah Allah pengen kita baik sebenarnya. Dan itu semua tuh by proses gitu. Dia punya tahapannya. Itu dulu mindsetnya gitu. Jadi nggak bisa kita simsalabim nih yang tadinya tilawahnya sehari cuman bisa setengah juz misalnya. Terus bulan Ramadan saya mau sehari 3 juz itu. Nah itu tuh sakit tenggorokan bisa sih gitu. Bisa sehari 2 hari gitu. Apalagi misalnya kita lagi tilawah terus anak kita nangis, jangan nangis dulu, ibu mau tilawah dulu. Nah itu kan jadi merasa bersalah antara ninggalin anak atau ninggalin Quran. Padahal itu tuh gak usah dibentur-benturkan. Jadi setelah mindset sebenarnya yang kedua adalah
strategi ya. Jadi kalau kita dulu dengar para sahabat itu setelah 6 bulan setelah Ramadan itu berdoa agar amal solihnya di bulan Ramadan diterima. Terus 6 bulan berikutnya itu mempersiapkan diri dan berdoa untuk sampai di bulan Ramadan berikutnya. Artinya persiapannya itu dari 6 bulan gitu. Nah, strategi-strategi itu sebenarnya juga by time, maksudnya bertahap gitu. Kita nggak otomatis ngerti, oh harus nyiapin ini, harus nyiapin ini. Tapi Allah punya kurikulumnya, sekali lagi nggak bisa disamain ya satu sama lain. Misalnya, mau kayak Bu Dini, nggak juga, kondisinya beda-beda. Misalnya kondisi anak saya cuma 2. Bisa jadi yang kondisinya anaknya ada 5 misalnya Mbak, terus ada yang laki-lakinya yang harus diantar ke masjid, itu beda cerita gitu. Tapi menyiapkan strategi itu menurut saya adalah kata kunci yang kedua gitu. Strategi sambil kita belajar terus itu ya. Strateginya ya tadi strategi menghadapi anak yang nggak mau puasa misalnya. Strategi anak ketika udah remaja kan nggak bisa lagi dikasih bintang, buat apa bintang gitu ya, buat anak remaja SMP itu udah apaan sih Bu bintang gitu ya, aneh banget loh. Dulu masih bikin spanduk-spanduk, zaman mereka remaja udah nggak bikin gitu, udah ganti nih strateginya adalah kamu mau usul menu apa gitu. Jadi strategi-strategi itu biar sesuai dengan perkembangan usianya, mereka udah bisa mikir, mereka udah punya keinginan, mereka udah juga informasi-informasi dengan udah mulai punya handphone misalnya gitu, dan melibatkan anak dalam hal-hal yang menyenangkan menurut saya itu salah satu strategi gitu. Nah, strategi yang lain bisa juga persiapan untuk menyiapkan meal ya, maksudnya makanan gitu, menu-menu gitu. Memang secara ideal kita diajarin untuk apa sih makanan yang jangan ultra ultra proses. proses itu. Kita juga punya pengetahuan dan itu memang bertahap Mbak. Artinya dulu kita masih nyiapin nugget lumayan banyak tuh atau Indomie gitu. Sorry nyebut merek atau mie gitu ya. Atau mie instan gitu ya. Mie instan itu udah banyak banget mie instan. Tapi by time kita sadar dengan ilmu. Jadi kita juga nggak usah menghukumi diri kita dulu, kita ibu yang jelek banget sih gitu. Setelah tahu ilmunya ya nggak juga, itu proses aja sih, dinikmati aja, atau nggak langsung ini juga ya, langsung jadi penyakit apa gitu. Tapi itu by proses gitu. Tapi seiring waktu kita akhirnya belajar, dan juga terakhir-terakhir kan ada food prepare ya, food preparation gitu. Nah itu juga jadi ilmu kita. Jadi nikmatin aja juga prosesnya, tapi kita tahu ada yang harus mindset yang harus kita luruskan dan strategi yang harus kita pikirkan gitu. Memang nggak bisa ideal 6 bulan misalnya gitu, tapi minimalnya di bulan Rajab tuh udah mulai tuh siap-siap, Rajab, Syaban itu udah mulai siap-siap sih, gitu sih Mbak ada secara umum ya. Iya, jadi memang persiapan itu sangat penting gitu ya. Nggak cuma ya tadi kayak di H-1 mau Ramadan kita baru menyiapkan gitu ya. Oh, targetannya mungkin sudah disiapkan, tapi diri kita apakah sudah siap dengan targetan yang kita tentukan gitu ya. Dan ya tadi mengkondisikan setiap fasenya dengan kebutuhannya itu kan juga sebagai ya itu tadi strategi yang Bu Dini sampaikan gitu ya. Ya, Bu Dini kan tadi Bu Dini cerita gitu ya, fase anak pas masa kecil gitu ya. Nah, tadi Bu Dini juga sebelumnya sudah menyampaikan bahwa salah satu anak Bu Dini sudah menikah gitu, dan satunya lagi tinggal di luar rumah gitu ya. Nah, ini gimana nih Bu? Udah masuk di fase melepaskan gitu ya anak-anak. Oh, ternyata udah sampai di titik ini loh gitu loh, tanpa disadari gitu ya. Mangga Bu Din. Alhamdulillah sih ya, karena memang Allah yang mudahkan ya. Dan memang sadar bahwa kita masih dikasih kesempatan nih untuk bisa optimal gitu. Artinya kalau kemarin kita ngerasa belum optimal karena harus nyiapin makanan, mikirin makanan untuk anak-anak, fase ini malah kita bisa fokus sama diri sendiri. Itu yang pertama ya. Tapi at the same time memang kalau tugas ibu kan nggak ada selesainya ya, nggak ada. Dia mungkin kita akan terus mikirin gitu, kamu udah makan belum, dan yang lain-lain. Dan yang dirasakan memang sebenarnya pelajaran-pelajaran yang tadi itu kan kita rasain ketika udah lewat gitu ya. Nah, fase sekarang tuh sebenarnya kalau ngomongin strategi pasti berbeda lagi ya. Strateginya mungkin mau berapa kali hatam Ramadan ini, atau mau infak berapa gitu. Itu lewat WA tuh kalau sekarang gitu, karena kan nggak ketemu ya. Anak saya yang udah kerja itu dia kos, tapi dia pulang lah Sabtu Minggu lah, masih ngumpul tuh Sabtu Minggu. Jadi strateginya juga berbeda gitu ya. Tapi memang ketika kita melewati fase itu, seorang ibu tuh pasti akan merasa sangat bersyukur ketika anak kita menunjukkan
amalan yang udah kita contohin gitu. Kayak misalnya Bu, aku mau infak sedekah subuh gitu, sekian dari gaji dia. Nah itu tuh luar biasa gitu. Itu nggak bisa digambarin gitu ya. Atau kita dengerin sayup-sayup dia lagi ngaji gitu. Nggak mesti disuruh, nggak mesti pakai iming-iming bintang, iming-iming hadiah, iming-iming nanti lebaran dikasih uang misalnya gitu. Nah itu sesuatu yang sangat seneng banget kita sebagai seorang orang tua lah pasti ya, ibu dan bapaknya. Tapi juga itu tadi kita perlu nyiapin hati yang luas juga gitu ya. Dia udah milik suaminya, dia udah alhamdulillah udah bisa masak. Kadang cuma sharing menu aja juga kita udah senang, oh dia udah masak gitu. Tapi artinya di fase ini sebenarnya kalau hubungannya sama anak-anak kita udah belajar untuk anak kita akan bertemu dengan zamannya gitu, dengan lingkungannya sendiri. Walaupun ini masih miniatur tuh artinya ketika kita nggak benar-benar udah nggak ada, sebenarnya mereka lah yang nanti akan menghadapi zamannya sendiri gitu. Kita udah nggak bisa ngecek lagi, dia juga udah nggak usah lapor lagi sama kita udah sampai tilawah berapa gitu. Semoga apa yang ditinggalkan nih untuk anak-anak kita walaupun gak seideal mungkin bisa hatam banyak atau bisa punya hafalan, tapi kita make sure anak kita tuh punya akidah yang kuat dan selalu terpanggil untuk amal soleh gitu. Itu sih Mbak Ada. Jadi memang ya prosesnya, aduh jadi terharu juga ya. Aku jadi terharu. Jadi maksudnya itu fase-fase yang menurut saya nih seorang ibu mau nggak mau gitu ya. Kalau Allah sudah takdirkan, Allah mudahkan itu akan kita lewati gitu. Nanti fase kita udah juga siap-siap juga, kita juga kan siap-siap. Mereka akan sendiri gitu, kita juga akan nggak selamanya di dunia gitu. Nah kan yang bisa sampai ke kita cuman amal solehnya mereka sama doanya mereka gitu. Sehingga itu yang Masya Allah sekali. Jadi kalau diceritain tuh kalau ya dibalik tugas ibu gitu, tapi ternyata ada hal-hal yang buat hati kita tuh ngelihat ya prosesnya tuh nggak setahun 2 tahun gitu ya, baru terlihat ketika puluhan tahun justru ternyata anak kita sudah A sudah B gitu, yang mungkin secara tidak sadar emang dulu kita pernah mengajarkan seperti itu gitu, atau seperti hal-hal yang lainnya gitu yang mungkin kebaikan-kebaikan yang Masya Allah sekali ya ternyata anak-anak kita seperti itu gitu ya. Saya juga mendengarkannya jadi terharu gitu ya Bu Dini ya, menggambarkan gitu ya jadi peran yang penting sekali gitu ya, jadi sosok seorang ibu gitu ternyata benar gitu ya, keluarga itu ibu salah satu komponen pembangun peradaban tuh seperti itu gitu. Ternyata terbentuklah anak-anak yang insya Allah gitu ya bisa solih-solihah dan nanti jadi pemimpin dimanapun bidang pekerjaan yang mereka tekuni gitu ya Bu Dini. Nah tadi kan kita udah panjang lebar nih ya Bu Dini ya, cerita tentang peran sebagai istri, sebagai ibu gitu yang bisa dibilang berkaitan dengan keluarga gitu ya. Nah, saya coba mau mengesampingkan hal ini dulu nih Bu Dini ya. Selain ibu sebagai sebagai ibu dan sebagai istri gitu ya, ibu kan berdiri sebagai individu yang bernama Dini gitu ya. Nah, ini gimana nih Bu perasaan ibu? Mungkin kan secara menjadi ibu hal-hal itu terkesampingkan atau misalnya jadi terlupakan gitu ya. Agar perempuan-perempuan tuh juga ngerasa kok saya hilang gitu dari diri saya sendiri gitu. Mana mungkin kayak pertanyaannya, mana Dini yang dulu gitu ya, atau saya tuh ada di sini. Iya, saya tuh dulu seperti apa sih sebenarnya, jadi kayak ngerasa hilang terhadap dirinya. Nah kalau dari versi Bu Dini seperti apa tuh Bu? Kalau jadi ingat kalau kita prinsip kalau menikah itu setengah din ya, nah itu tuh benar banget tuh, karena setengahnya kan di yang lain gitu. Karena memang di keluarga itulah kita membangun lagi diri kita gitu. Kalau sebelum menikah kita membangun diri as an individual gitu. Tapi ketika menikah kita membangun diri kita berparalel bersamaan dengan pelajaran-pelajaran yang Allah berikan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya nggak dimadani diri yang dulu, tapi ya Dini yang barunya yang kayak gimana nih, yang udah melewati fase-fase pegel tangan gendong anak yang nggak tidur-tidur malam, terus yang paciu bawa anak pulang sekolah terus tetap harus ngaji, mandiin dulu, gantiin baju tuh, itu kurikulum dari Allah banget gitu, yang kemudian membuat diri kita jadi diri kita hari ini gitu, masa-masa itu ya. Nah cuman saya ingin gini nih Mbak, ada sharing Mbak, satu hal yang saya ngerasa kok saya baru ngeh ya, baru ngeh tuh gini, sebenarnya kita ini kan Ramadan 1 bulan. Iya, benar. Ya,
Tapi di bulan Ramadan itu sebenarnya menurut saya ya, ini sekali lagi point of view saya. Sebenarnya Allah lagi nunjukin bahwa kita mampu loh gitu. Kan kalau kata orang kalau lagi lapar orang jangan disenggol ya, karena dia lebih emosian gitu. Saya mikir lah, bulan Ramadan kita lapar tapi Allah malah nyuruh kita nahan emosi. Terus nggak banyak ngomongin orang gitu, ngejaga lisan kita juga, nggak marah gitu. Terus saya mikir lagi, emang kalau nggak di bulan Ramadan boleh gitu emosian gitu ya. Lalu jadi mikirnya sebenarnya Allah tuh pengen nunjukin, nih point of view saya lagi, pengen nunjukin sebenarnya kita mampu loh melakukan menahan itu, walaupun kita yang biasa misalnya kata orang teorinya ya, kalau kamu lagi stres makan coklat. Lah bulan Ramadan gimana kalau kita lagi stres kita nggak bisa makan coklat. Tapi Allah mampukan gitu. Terus kalau kita mau produktif, saya misalnya produktif saya selalu pengennya ada kopi gitu. Kopinya bisa kopi yang bikin ataupun kopi yang udah saset gitu. Tapi di bulan Ramadan nggak sama kopi produktif juga gitu sebenarnya. Jadi mikirnya sebenarnya apa sih yang ingin Allah ajarin nih di bulan Ramadan ini? Allah, menurut saya Allah tuh ingin ngajarin kamu tuh mampu loh melepaskan ketergantungan terhadap apa-apa yang kamu pikir itu akan membuat kamu lebih produktif, akan membuat kamu lebih nggak stres itu. Karena sebenarnya Allah kasih manusia itu nggak selemah itu, nggak sampai harus butuh coklat untuk menghilangkan stres gitu, atau nggak butuh kopi untuk produktif gitu. Nah pada akhirnya jadi saya mikir tuh kalau kita bisa bangun Ramadan di sebelum subuh, berarti sebenarnya kita mampu juga di hari yang lain. Gitu. Atau kalau kita mikir kalau lagi mau puasa sunnah misalnya, aduh takut jadi capek hari ini ada acara banyak. Lah, padahal kita di bulan Ramadan bisa-bisa aja bahkan 30 hari ya, ataupun kalau saya udah 30 hari nih full, bisa aja nggak lemes-lemes amat. Jadi sebenarnya kita mampu kalau mau puasa Daud juga misalnya, taruhlah begitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah pembuktian dari Allah kalau kita tuh makhluk yang nggak lemah-lemah banget. Kamu tuh bisa gitu untuk jadi pribadi yang kayak di bulan Ramadan gitu. Cuman mungkin jadi kata kuncinya adalah suasananya yang kita bangun. Kalau misalnya di suasana Ramadan kan ada dengerin podcast tentang Ramadan misalnya gitu, bukan podcast yang lain misalnya. Atau misalnya ada kultum-kultum yang kita dengerin juga sebelum kita atau sesudah kita sholat zuhur, atau kita kumpul sama orang-orang yang soleh juga, nggak lagi ngomongin orang gitu. Nah mungkin suasana itu yang kita perlu munculkan di 11 bulan yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau Mbak Da tanya kalau buat diri kita sendiri, buat diri saya sendiri tuh kayak gimana sih fase-fase ini tuh membangun diri kita, membangun saya gitu hari ini gitu. Kalau kita bisa nahan diri di bulan Ramadan, kita juga harusnya bisa nahan diri di bulan-bulan yang lain. Jadi fase-fase yang kita lewati siapapun ya, mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan, sebenarnya Allah sedang menyiapkan kurikulum khusus untuk kita, yang beda-beda untuk setiap orangnya. Ada yang orang belum menikah ya kurikulumnya kayak gini nih gitu. Orang yang udah menikah, udah punya anak, udah ini kurikulumnya kayak gini. Nah tinggal kita sekarang di kurikulum itu siap gak dengan ujian setiap kurikulum. Karena kayak anak sekolah, pasti ada ujiannya tuh gitu. Nah kalau kita meyakini ini adalah kurikulum panjangnya Allah, ya siap-siap juga dengan ujiannya. Siap-siap juga dengan persiapan mau menjalankan ujiannya. Siap-siap juga dengan hasilnya, kamu akan jadi seperti apa sih gitu. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan kalau kita sampai pada fase di mana kita bisa menikmati Ramadan, itu berarti Allah sedang bermurah hati sama kita. Gitu. Allah sedang ngasih sebagian dari rasa nikmatnya, nih kasihin ke kamu nih rasain nikmatnya bulan Ramadan. Masa udah kita rasain nikmatnya Ramadan, kita nggak mau ngambil lagi di 11 bulan yang lain, udah aja ditinggalin gitu di bulan Ramadan, ntar ketemu lagi bulan Ramadan berikutnya. Padahal Allah udah ngasih loh gitu sama kita, terus mau kita tinggalin gitu. Padahal kita udah ngerasa enak ya, tilawah udah bisa segini gitu. Enak ya dengerin ustadz yang tarawehnya nggak jadi beban buat kita. Kalau zaman dulu mungkin lama banget sih gitu goyang-goyangin kaki gitu. Wah sekarang tuh udah bisa menikmati, udah bisa ngerasain nyamannya, itu berarti berkah dari Allah gitu. Jadi ambil itu dan sebarkan di 11 bulan yang lain. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan itu cuman mau ketemu Ramadan aja nikmatnya. Padahal kita belum tentu gitu ya? Iya, padahal kita belum tentu meninggalnya ba'da Ramadan. Di bulan-bulan yang lain. Tapi kita bermohon kepada Allah semoga kita dimatikan dalam keadaan yang terbaik, dalam versi diri kita yang terbaik,
dan pintu-pintu pengampunan, pintu-pintu surga itu bisa layak, diri kita jadi layak untuk memasukinya gitu. Ya, Bu Dini, saya suka banget sama kata-kata Bu Dini yang menyatakan bahwa kita tuh nggak selemah itu gitu ya sebagai manusia. Ketika Allah mampukan kita di bulan Ramadan, berarti sebenarnya kita mampu di bulan-bulan yang lain. Sekarang tinggal pilihannya adalah kita mau apa enggak gitu kan ya, mengambil hidayah itu gitu ya, mengambil nikmat itu kembali di 11 bulan lainnya. Kita sudah mendengarkan gitu ya berbagi pengalaman dari Bu Dini gitu yang sudah melewati banyak fase di bulan Ramadan, 25 tahun gitu ya teman-teman. Nah, sebagai penutup mungkin ya Bu Dini, apakah ada kata-kata gitu ya, closing statement dari Bu Dini supaya mungkin bisa menyemangati para ibu gitu ya untuk tidak berkecil hati gitu di bulan Ramadan ini. Apa ya? Saya cuma pengen bilang gini aja sih Mbak Ada, Ramadan tuh boleh jadi dia akan terus berulang ya dalam fase kehidupan kita. Tapi dia akan menjadi kurikulum penting dan membangun diri kita agar nanti layak masuk surga. Gitu. Baik dia sebagai apapun perannya ya, artinya memang nggak bisa ideal harus punya anak gitu atau harus nikah misalnya, tapi setiap Ramadan itulah yang membuat diri kita layak masuk surga. Jadi seluruh Ramadan itu adalah waktu kita untuk membina diri kita, membangun diri kita agar layak nanti masuk surga, bertemu dengan orang-orang sholih, merasakan nikmatnya surga, dan bisa lagi bercengkrama di sana, ngobrol lagi sama Mbak Ada di surga. Amin ya Allah. Oke, Bu Dini, terima kasih sekali atas kesempatan waktunya gitu ya bersama kami gitu ya, tim IQ Ramadan gitu ya yang bersama di sini podcast gitu ya untuk Ramadan gitu ya. Terima kasih. Terus kita gitu ya Bu Dini semoga bisa jadi pribadi gitu ya dari apa yang Bu Dini ceritakan pengalamannya gitu ya, bisa menjadi pribadi yang bisa memaksimalkan gitu ya bulan Ramadan dan bisa konsisten gitu ya di 11 bulan lainnya. Karena ya tadi kita bukan manusia lemah dan kalau di Ramadan aja bisa, kenapa di 11 bulan lainnya kita nggak bisa? Terima kasih teman-teman semua hari ini sudah bersama kami gitu ya. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan hari ini. Saya Ahda Silmi Rahma Putri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.